Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bayu. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai VirtualBox. Oke, di next. Sebelumnya, perkenalkan, kita dari kelompok 2. Di sini ada aku, Vira Yesika. Aku Adila Nasyira Yohana. Nama saya Afrida Salsabila Putri. Saya Golda Clarabella Salazar. Aku Jacqueline Season. Saya Shelly Leonardi. Oke, next. Sebenarnya apa sih VirtualBox itu? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle dan pertama kali dirilis pada tahun 2007. Pada dasarnya, VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu komputer fisik. Jadi misalnya, jika kita menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows, kita masih bisa menjalankan Linux atau MOS di komputer yang sama tanpa perlu mengganti atau merusak sistem operasi utama. Oke, next. Sebagai pilihan utama dalam dunia virtualisasi, VirtualBox memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama itu karena VirtualBox bersifat open source, yang berarti free. Jadi pengguna dapat mendownload dan menggunakan VirtualBox secara gratis. Jadi user pun juga mendapatkan akses ke kode sumber untuk dimodifikasikan dan disesuaikan sesuai men- dan menyesuaikan software sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, ada kompatibilitas yang luas. Jadi, VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi host, jadi seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Dengan dukungan yang luas ini, pengguna memiliki kebebasan untuk mencoba berbagai sistem operasi atau menguji aplikasi di berbagai lingkungan, jadi nggak perlu khawatir tentang kompatibilitas perangkat. Nah, nanti teman saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari VirtualBox dan nanti kalian bisa lebih mengerti deh kenapa VirtualBox menjadi pilihan yang tepat bagi banyak pengguna. Oke, selanjutnya itu kelebihan dari VirtualBox. Yang pertama, gratis dan open source. VirtualBox adalah perangkat lunak gratis dan open source yang didistribusikan di bawah lisensi GPL atau General Public License. Artinya siapa saja bisa menggunakan, memodifikasi, atau mendistribusikannya tanpa biaya. Yang kedua itu mendukung banyak platform host dan guest. Salah satu keunggulan VirtualBox adalah kompatibilitasnya luas. Ini mendukung berbagai sistem operasi host seperti Linux, Windows, dan macOS, serta berbagai sistem operasi guest termasuk pengemudi tua. Yang ketiga itu antarmuka pengguna yang sederhana. VirtualBox menawarkan antarmuka yang ramah pengguna. Bahkan bagi pemula, penggunaannya cukup mudah dipahami sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk belajar. Yang keempat itu footprint yang relatif kecil. Dibandingkan dengan solusi virtualisasi lainnya, VirtualBox memiliki jejak memori yang lebih kecil. Ini memungkinkan kita menjalankan virtual machine tanpa membebani sistem terlalu berat. Dan yang terakhir itu adalah mendukung extension pack. VirtualBox juga mendukung extension pack yang memungkinkan fitur tambahan seperti dukungan USB 2.0 dan atau 3.0, dukungan PXE boot untuk jaringan, dan lainnya. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari VirtualBox. Kekurangannya itu yaitu pertama, performa yang lebih rendah dibandingkan software virtualisasi lainnya. Nah, kenapa VirtualBox ini memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan software lain? Hal ini dikarenakan VirtualBox bersifat open source dan tidak berbayar. Lalu kedua, dukungan macOS yang terbatas. Walaupun VirtualBox dapat menjalankan macOS dalam host dan guest OS-nya, performanya tidak optimal karena VirtualBox tidak dirancang secara khusus untuk produk brand Apple. Maka, integrasinya tidak sebaik atau selancar software yang dikhususkan untuk Apple, seperti misalnya VMware Fusion. Lalu ketiga, VirtualBox tidak ideal dalam hal produksi atau implementasi skala besar. VirtualBox ini lebih cocok untuk penggunaan pribadi seperti pengujian, pengembangan aplikasi, atau pembelajaran mandiri. VirtualBox kurang cocok dalam lingkungan produksi atau implementasi skala besar karena mereka tidak memiliki dukungan atau fitur yang terdapat dalam software lainnya yang berbayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari VirtualBox. Yang pertama, VirtualBox itu bersifat open source dan gratis, sehingga pengguna dapat mengunduh dan menggunakannya tanpa biaya apapun. Yang kedua, kompatibilitas lintas platform. Jadi pengguna itu bisa menjalankan OS guest di berbagai platform host seperti Windows, macOS, dan Linux.
Yang ketiga, ada fitur snapshot, yaitu untuk menyimpan dan memulihkan keadaan mesin virtual kapan saja, sehingga sangat ideal untuk pengujian dan pengembangan. Yang keempat, terdapat fitur folder bersama, yang memungkinkan pengguna untuk transfer file antara host dan guest, sehingga menjadi lebih mudah untuk kolaborasi. Lalu yang kelima, ada opsi jaringan. VirtualBox ini menawarkan pilihan mode NAT, bridge, atau host only untuk kebutuhan jaringan yang berbeda. Yang keenam, ekstensibilitas. Jadi, VirtualBox ini mendukung penambahan plugin seperti USB untuk meningkatkan fungsionalitas. Yang ketujuh, virtualisasi hardware. Jadi, VirtualBox ini memanfaatkan teknologi virtualisasi hardware seperti Intel VTX atau AMD V pada host untuk meningkatkan performa. Yang terakhir, antarmuka pengguna yang ramah. Jadi, VirtualBox ini memiliki desain yang intuitif sehingga memudahkan untuk pengelolaan mesin virtual baik untuk pemula maupun profesional. Nah, kalau gitu bagaimana sih cara mengoperasikan VirtualBox ini? Nah, kami sudah menyediakan sebuah tutorial berupa video gimana cara pakai si VirtualBox ini. Untuk tutorial menggunakan VirtualBox-nya, saya akan mulai dari cara downloadnya. Pertama kita langsung search aja di Google VirtualBox. Lalu kita pilih aja yang paling pertama, langsung aja pilih yang downloads. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung pilih aja di bagian yang downloads. Karena saya menggunakan Windows, saya pilih yang Windows Host. Kalau kalian seandainya yang lain, bisa dipilih aja sesuai device masing-masing. Kalau sudah diklik, harusnya sudah langsung dalam proses download. Tinggal ditunggu saja sampai proses download selesai. Kalau sudah selesai download, tinggal diklik saja di bagian downloads. Lalu ditunggu saja. Jika muncul seperti ini, pencet saja yes. Kalau sudah pilih yes, harusnya sudah langsung terbuka filenya di sini dan perlu beberapa setup lagi. Tapi seandainya tidak muncul di bagian kanan atas, kalian bisa cari saja di bagian File Explorer, lalu pilih di Downloads. Harusnya akan ada file yang barusan kita tadi di download, lalu prosesnya akan sama. Kalau sudah, kita kembali lagi saja ke file yang tadi ada di taskbar kita langsung next aja, jangan lupa accept agreement, lalu kita next lagi aja. Bagian sini juga kita langsung next, lalu kita tinggal yes saja karena cuma menanyakan proses instalasi. Lalu bagian ini juga make sure dicentang semua, terus next, terakhir kita tinggal install saja. Nah, bagian sini kita tinggal menunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik finish saja. Nah, berikut cara menginstal VirtualBox-nya. Nah, kalau sudah terdownload, harusnya di taskbar kita sudah muncul lagi, dan ini adalah tampilan dari VirtualBox-nya. Di sini ada beberapa menu utama. Yang pertama ada menu import. Menu ini digunakan untuk mengimport virtual machine dari file eksternal. Biasanya formatnya seperti .ova atau .ovf. Nah, misalnya ada virtual machine yang sudah dikonfigure di komputer lain, atau sudah diunduh dari internet, bisa diimport langsung ke VirtualBox tanpa harus membuat virtual machine baru dari awal. Kemudian ada export. Opsi export ini memungkinkan kamu untuk membuat file dari mesin virtual yang ada sehingga dapat digunakan di komputer lain. Nah, kemudian ada new. New ini digunakan untuk membuat virtual machine baru dari awal. Nah, kamu akan diminta untuk memilih sistem operasi, mengatur jumlah RAM, dan lain-lain. Terakhir tentunya ada add. Opsi ini memungkinkan kamu untuk menambahkan mesin virtual yang sudah ada, tetapi belum terdaftar di VirtualBox. Jadi seandainya kita sudah mendownloadnya, kita akan menambahkannya di sini. Nah, di VirtualBox ini misalnya saya mau membuka Windows 11 nih, karena saya masih menggunakan Windows 10. Nanti kita akan tambahkan lewat new, cuma sebelumnya kita butuh ISO file dulu dari Windows 11-nya. Caranya kita tinggal download saja. Kita search dulu di Google Media Creation Tools Windows 11. Lalu kita pilih aja pilihan yang paling pertama. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan download. Kalian pastikan di bagian yang Create Windows 11, lalu langsung klik saja Download Now. Harus tidak memakan waktu cukup lama, akan langsung muncul di kanan atas, lalu kita langsung klik saja. Ketika muncul seperti ini, pilih yes. Kemudian kita tunggu saja sembari ini loading.
Kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung pencet saja accept. Kalau sudah, lalu kita tinggal pencet next saja. Kita pastikan juga sudah tercentang. Lalu di sini kita pilih yang ISO file. Kalau sudah, tinggal klik next saja, lalu ini tinggal pilih filenya mau taruh di mana. Kalau saya di sini akan taruh di desktop saja, cuma seandainya mau taruh di downloads atau documents itu bebas. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja sampai progresnya 100%. Sambil menunggu proses download, kita bisa setup juga di VirtualBox kita. Kembali ke VirtualBox-nya, kita pilih saja new. Nah, di sini karena saya mau membuka Windows 11, saya pilih type yang Microsoft Windows di sini, tapi ada pilihan lain juga. Untuk versinya, saya mau tentunya yang Windows 11, tapi di sini juga tersedia dari Windows 3 sampai Windows terbaru 11. Saya pilih saja yang 64 bit ini. Nah, kalau sudah, tinggal diberi nama saja. Bebas, cuma karena biar jelas saja saya akan menamakan Windows 11. Lalu pilih saja next. Ada beberapa setting seperti memori. Saya anjurkan untuk biarkan saja sesuai yang diberi, karena ini sudah dari rekomendasi dari sananya, jadi kita langsung next saja. Untuk di sini juga kita pilih yang create visual hard disk. Tidak perlu dikotak-katik, langsung next saja. Nah, terus di sini ada informasi-informasinya. Lalu kita sudah bisa langsung pencet finish saja. Nah, di sini sudah terbuat virtual machine untuk Windows 11 kita. Di sini file tadi sudah terdownload. Saya cek saja di desktop. Nah, sudah ada Windows ISO filenya. Nah, kalau gitu kita bisa langsung saja ke setting di VirtualBox-nya. Nah, di sini ada beberapa setting yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada di bagian sistem. Di bagian sistem ini, kalian pastikan saja panahnya tidak ke arah yang merah. Kalau saya sih tidak gerak-gerakin lagi panahnya, dan di sini floppy ini harusnya kita uncheck. Cuma karena tidak bisa, itu tidak apa-apa. Kita bisa atur itu nanti. Bagian ini juga pastikan saja hijau. Bagian sini juga untuk video memorinya kita mentokin saja ke kanan. Dan bagian sini, bagian yang manage, kita klik saja yang empty. Lalu kita cek saja yang live CD ini. Ini adalah tempat di mana kita bakal taruh si file ISO yang tadi. Nah, jadi untuk menambahkannya, kita klik saja yang empty, lalu klik yang bagian CD di kanan ini. Nah, lalu kita pilih saja file Windows ISO yang habis kita download, lalu kita open aja. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini bagian di mana kita bisa uncheck yang tadi tidak bisa disentuh itu, bagian floppy di sini kita uncheck saja, lalu pencet OK. Nah, kalau begitu sudah selesai untuk setup di VirtualBox-nya. Kalau sudah di sini kita bisa langsung pencet saja start. Dan di sini kita tinggal tunggu saja dia launch. Di sini ada press any key, ini kita klik saja apa saja di keyboard kita. Saya pencet spasi. Nah, di sini sudah berhasil terinstall VirtualBox kita dengan Windows 11. Di sini kita tinggal menunggu saja untuk setup Windows 11-nya. Di sini seperti setup Windows pada umumnya, language saya set ke English saja, dan untuk time dan currency formatnya tentunya saya akan pilih yang Indonesia. Lalu tinggal next saja. Ini juga harusnya tinggal langsung next saja. Dan di sini kita jangan lupa untuk cek dulu I agree, baru kita pilih next. Di sini kita pilih saja I don't have a product key. Nah, lalu setelah itu kita bisa pilih mau Windows 11 yang mana nih. Saya akan memilih yang Pro, cuma sesuai kebutuhan kalian. Lalu pilih next lagi. Nah, di sini kita langsung pencet accept saja. Lalu kita tunggu.
Bagian sini kita juga tinggal langsung next saja. Nah, kalau sudah muncul ready to install ini, kita tinggal klik install. Lalu kita tinggal menunggu sampai instalasi Windows 11 selesai. Kalau sudah terdownload, kita tinggal lanjut saja setup untuk Windows-nya. Di sini saya habis milih untuk region-nya. Di sini juga keyboard layout sesuai keinginan dan kebutuhan saja. Untuk second keyboard di sini saya skip. Dan ini bisa agak lama tergantung kekuatan PC atau laptop kalian. Nah, di sini kebetulan masih ada Windows Update lagi, jadi tinggal ditunggu saja sampai selesai. Cuma basically ini kita sudah jadi ya. Di sini sudah berhasil untuk mendownload Windows 11 di VirtualBox kita. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja sampai Windows Update selesai, lalu Windows 11 sudah bisa digunakan seperti biasa. Nah, in conclusion, VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan user menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Jadi, karena gratis dan mendukung banyak sistem operasi, VirtualBox ini menjadi pilihan populer bagi pengguna yang mengutamakan efisiensi, biaya, dan fleksibilitas dalam penyesuaian. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.